Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan hari Minggu Paskah yang ketiga. Dalam bacaan-bacaan hari ini, Tuhan mengajak kita semua untuk mengenang kembali. Saya beri tema dalam permenungan kali ini adalah tempat kenangan cinta pertama. Cinta pertama itu selalu berkesan, memberi kesan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan cinta pertama itu selalu meninggalkan kenangan-kenangan yang bisa menjadi kekuatan, daya dorong, semangat, tetapi ada juga yang bisa menjadi luka di dalam kehidupan, dalam perjalanan pertumbuh kembangan hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, dari cinta pertama muncul kenangan, maka ada tempat kenangan. Ada situasi atau momen yang penuh kenangan. Atau ada orang-orang yang bisa menjadi kenangan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, penginjil Yohanes yang kita dengarkan pada hari Minggu Paskah yang ketiga ini mengisahkan tentang pantai kenangan. Apa itu? Yesus menampakkan diri kepada para murid yang sedang menjala ikan. Yesus mengulang kembali peristiwa perjumpaan pertama. Kenangan pertama ia berjumpa dengan mereka sekaligus memanggil mereka. Yesus mengulang peristiwa yang dimana mereka menyatakan ya untuk mengikuti dia. Dan juga mereka mengatakan siap untuk menjadi penjala manusia dan siap untuk meninggalkan orang tua dan segala sesuatu untuk menjadi murid Tuhan. Sehingga di bagian akhir, Tuhan meminta kepada Petrus, yang dulu ia meminta untuk menjadi penjala manusia. Kini Yesus justru bertanya kepada Simon Petrus, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Yesus bertanya sampai 3 kali. Dan ini adalah sebuah tingkatan cinta. Di mana yang pertama, cinta yang mungkin terungkap lewat kata-kata kita. Saya mencintaimu, saya mengasihimu, I love you. Tuhan tidak menghendaki cinta kita sebatas kata-kata. Karena kata-kata tanpa didasari dari kedalaman hati akan menjadi kata-kata pemanis. Kata-kata yang kosong, kata-kata yang hambar tanpa makna. Dan Tuhan tidak menghendaki itu. Pertanyaan yang kedua, apakah engkau mengasihi aku? Jawaban kita, saya mengasihimu seperti Petrus, aku mengasihi engkau Tuhan. Adalah jawaban cinta yang muncul dari pikiran. Itu pun Tuhan tidak menghendaki. Mencintai tidak sekedar ada di dalam pikiran kita. Saya pikir saya mencintaimu. Saya kira saya mencintaimu. Itu artinya semoga saya mencintai. Di sana ada hal yang kurang, meski tingkatannya sudah naik, di mana ada peran akal budi di dalamnya. Tetapi Tuhan membutuhkan komitmen dari pikiran kita tentang saya mencintai. Dan yang ketiga, Tuhan bertanya lagi. Dan di sana Petrus merasa sedih. Ia menangis. Dengan tegas dia katakan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa saya mengasihi engkau. Jawaban yang ketiga ini Tuhan mau mengatakan dan mengajak untuk kita semua bahwa mencintai itu dengan sepenuh hati. Dan Petrus menyadari hal ini. Ia menyadari kelemahannya, ia menyadari kerapuhannya. Ia yang menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Dan kini Tuhan memurnikan itu. Memurnikan komitmennya, memurnikan keberaniannya untuk menjadi pewarta. Perjumpaan pertama Tuhan minta untuk menjadi penjala manusia. Dan yang kedua ini adalah gembalakanlah domba-dombaku. Kata-kata gembalakanlah domba-dombaku bermakna sebuah perutusan yang baru. Kini peran dan tugas yang Tuhan sampaikan selama ini menjadi peran dan tugas Petrus dan kawan-kawan.
Maka dalam bacaan pertama kita dengar Tuhan menganugerahkan mereka dengan Roh Kudus, memampukan mereka dalam penumpangan tangan sehingga mereka bisa menyampaikan firman Tuhan. Bahkan ketika ditolak, bahkan dalam kesulitan apapun, di sana ada keberanian karena ada kuasa Roh Kudus di dalam hidup mereka. Dengan roh yang sama itu memberanikan mereka, memberikan mereka kuasa untuk menyatakan firman Tuhan. Maka seperti dalam bacaan pertama kita dengar, bahkan penghinaan, penderitaan yang mereka alami adalah suatu syukur bagi mereka karena ikut ambil bagian dalam penderitaan Tuhan. Dan para rasul mengatakan, kami bersyukur, kami bergembira mengalami penderitaan dan mengalami penghinaan karena nama Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, keberanian, komitmen, cinta yang sepenuh hati itu terwujud dalam pelayanan kita mengembalakan domba-domba. Lalu kalau kita mengembalakan domba-domba, arahnya kemana? Arahnya adalah persekutuan, kesatuan dengan anak domba yang tersembelih, yakni Yesus sendiri. Yang jelas kita dengar dalam bacaan kedua, dalam surat Wahyu, bahwa anak domba yang disembelih itu dipuji, disembah. Di sana beribu-ribu bahkan berlaksa-laksa menaikkan puji-pujian. Maka ada 7 hal disematkan kepada anak domba yang disembelih itu. 4 yang pertama adalah kuasa, kekayaan, hikmat, dan kekuatan. Adalah milik Allah yang kemudian diberikan kepada anak domba ini, yakni Yesus. Dan 3 yang lainnya adalah hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Saudara-saudariku yang terkasih, arah pengembalaan Petrus para rasul adalah menghantar semua orang untuk menaikkan pujian dan penyembahan kepada Allah. Memuji dan memuliakan Allah, bahwa di tengah penderitaan dan kesulitan apapun, ada orang-orang yang menindas kita. Kita yakin dan percaya yang berkuasa bukan para penindas. Yang berkuasa bukan mereka yang memerintah, tetapi yang berkuasa adalah Allah sendiri. Maka mari kita naikkan pujian dan penyembahan itu. Jangan tunggu nanti kita masuk di surga, baru kita bisa menyampaikan pujian dan penyembahan seperti yang beribu-ribu dan berlaksa-laksa tadi. Jangan menunda-nunda pujian dan penyembahan kita kepada Allah. Dan itu kita mulai dari saat. Kita mulai dari tempat kita masing-masing. Kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua punya kenangan. Kita semua punya cinta. Tetapi kali ini Tuhan menyatakan kepada kita semua dengan sebuah pertanyaan yang sama. Saudaraku, apakah kamu mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi Tuhan? Pertanyaan yang sama diberikan untuk kita. Maka para pendengar sekalian yang mendengarkan renungan ini bisa jawab di kolom komentar. Apa jawaban kalian ketika Tuhan mengatakan kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Jawaban-jawaban kita adalah ungkapan iman kita, keyakinan dan komitmen dalam diri kita yang berangkat dari kepenuhan hati, kesungguhan hati untuk mengungkapkan cinta kita pada Allah. Dan kita mulai dari sekarang ini, mulai dengan mewartakan sabda-sabdanya. Mulai siap untuk menderita meski ada penindasan dan lain sebagainya. Kita tetap setia dalam penderitaan dalam nama Tuhan. Bahwa menderita dalam nama Tuhan, kita tidak akan dibinasakan. Karena Ia yang telah memilih kita akan menyediakan sukacita bagi hidup kita. Saudaraku, Tuhan sudah lebih dahulu mencintai kita. Maka mari kita cintai Tuhan dengan cara kita masing-masing.
lewat perkataan-perkataan kita yang bukan kata-kata hambar, lewat pikiran-pikiran kita yang bukan sekedar logika, logis, dan lain sebagainya, tetapi perangkat dari kepenuhan hati, dari kesungguhan hati. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.